Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, ribuan nikmat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa risalah, telah membawa ad-din, telah membawa agama dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, asyiratul mustaqim. Masyirul muslimin rahimakumullah. Ketika kita membahas ilmu tauhid, yang ada di benak otak kita, yang ada di dalam ilmu tauhid, pasti ada yang namanya beriman kepada Allah. Tetapi iman tersebut ada prosedur atau gerbang menuju ilmu tauhid tersebut. Ketika kita mencintai seseorang, maka sebelum kita mencintai, maka kita lihat dulu bagaimana sifatnya, bagaimana wajahnya, bagaimana akhlaknya. Begitu juga dengan kita mencintai Allah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita nemu tulisan atau WA, nomor WhatsApp yang ada di jalan, tetapi langsung kita hubungi, misalkan aku sayang kepada kamu, itu tidak mungkin. Maka dari itu, sebelum kita mengimani kepada Allah, sebelum kita meyakini adanya Allah, maka kita harus kenalan dulu atau mengenal. Maka dari itu, sebelum kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita mengenal sifat-sifat Allah terlebih dahulu, agar kita mencintai Allah, agar kita beriman kepada Allah itu dengan jalan yang benar, dengan sebenar-benarnya. Seperti kita mencintai seseorang, kita sebelum cinta, kita ta'aruf dulu. Sebelum nikah kita ta'aruf dulu, agar mengetahui sifat-sifat yang ada di pasangan tersebut. Sifat-sifat Allah dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada sifat nafsiyah, yang kedua ada salbiyah, yang ketiga ada ma'ani, dan yang terakhir ada maknawiyah. Sifat yang pertama adalah nafsiyah, adalah sifat yang berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada wujud, yang artinya ada, bahwa Allah itu pasti ada, dan sudah dibuktikan dalam Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sesuatu atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna, yang maha berkuasa dan tidak memiliki kekurangan satupun. Sifat salbiyah antara lain adalah kidam. Kidam artinya terdahulu. Allah itu ada sebelum kita semuanya ada. Bumi diciptakan atau alam semesta diciptakan, itu Allah sudah ada terlebih dahulu. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Sifat selanjutnya adalah sifat baqo atau kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati atau akan meninggal. Allah itu tidak akan mati, Allah itu tidak akan meninggal, Allah itu tidak akan rusak, tapi kekal abadi. Yang dijelaskan pada Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Sifat salbiyah selanjutnya ada
mukhalafatu lil hawadithi, yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Berbeda dalam konteks sifat. Allah mempunyai sifat tetapi berbeda dengan ciptaannya. Ketika manusia bersifat ada yang pembohong, ada yang jujur, tetapi Allah lebih istimewa daripada itu. Sudah dibuktikan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Sifat selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak didirikan, Allah itu tidak diperanakkan atau dilahirkan, tapi Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk berdiri sendiri. Sudah dibuktikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Sifat selanjutnya adalah sifat wahdaniyah atau Allah yang Maha Esa. Nah, ini sudah dibuktikan dalam Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Kemudian kategori selanjutnya adalah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani ini terdiri dari qudrah yang artinya berkuasa. Allah menciptakan segalanya. Allah menciptakan alam, bumi, dan segala-galanya yang sudah dibuktikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat selanjutnya adalah sifat iradah atau bersifat berkehendak. Allah itu bisa berkehendak kepada siapapun. Ketika kita meninggal, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawanya. Sudah dibuktikan dalam Quran surat Yasin ayat 83. Sifat selanjutnya adalah sifat alim atau maha mengetahui. Kita sebagai manusia juga mempunyai sifat alim, tapi terbatas pandangannya itu. Kita bisa mengetahui sesuatu hal, tapi Allah semua hal Allah tahu. Sudah dibuktikan Quran surat sifat selanjutnya adalah sifat hayat atau hidup. Allah itu kekal. Sudah tadi dijelaskan pada sifat baqo, Allah itu kekal, tidak akan mati, dan selalu hidup. Sudah dibuktikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 2. Sifat selanjutnya adalah sifat sama atau sifat mendengar. Manusia memang mempunyai sifat sama, tetapi Allah lebih istimewa, lebih sempurna lagi. Ketika manusia menginginkan berdoa kepada Allah, ribuan bahkan jutaan manusia berdoa kepada Allah. Allah itu mendengar. Ketika manusia mendengar, tetapi pendengarannya itu terbatas, tidak seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat selanjutnya adalah sifat basor atau melihat. Manusia memang bisa melihat, hewan memang bisa melihat, tetapi Allah lebih istimewa lagi karena Allah bisa melihat semuanya yang ada di isi bumi kita. Sifat selanjutnya adalah sifat kalam. Contohnya pada Al-Quran. Kalamullah. Allah bersifat kalam. Ketika manusia bisa berbicara, tetapi Allah kalam itu ini lebih dibuat pedoman buat kehidupan manusia nanti. Maka istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang selanjutnya adalah maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat maknawiyah itu tidak mungkin Allah tidak melakukannya karena selalu menetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat maknawiyah antara lain adalah qadiron yang artinya maha kuasa. Kemudian muridan yang berarti berkehendak. Kemudian aliman yang maha mengetahui. Kemudian hayan yang maha hidup. Sami'an yang berarti mendengar. Kemudian basiron yang berarti melihat. Kemudian yang terakhir ada mutakaliman, Allah yang maha berbicara atau yang kalam tadi. Itulah sifat-sifat wajib, 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan syubhat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada berapakah umur Allah Subhanahu wa taala?
Pada dasarnya manusia itu menghitung waktu atau umur itu dengan waktu. Tetapi waktu itu membutuhkan gerak. Matahari berputar, jam berputar dari menit, detik, jam membutuhkan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan waktu itu membutuhkan ruang. Pada dasarnya yang menciptakan waktu, menciptakan ruang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat terbataslah pikiran manusia dalam memikirkan hal itu. Pertanyaan syubhat yang kedua adalah bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala? Pada dasarnya semua manusia itu mempunyai nyawa. Dan apakah nyawa itu yang biasanya kalau tidak ada nyawa itu meninggal? Dan apakah nyawa itu bisa dilihat? Ketika berbicara itu, kita analogikan. Coba deh, manusia tanpa nyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sama saja seperti kita. Sama saja seperti di dunia kehidupan ini. Tanpa Allah, kita semua tidak ada. Kita semua mati. Kita semua tidak diciptakan. Nah, jika nyawa manusia itu selalu bersamanya, selalu hidup, dan tidak diketahui hakikat dan bentuknya, maka bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kamu namakan bentuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta nyawa tersebut? Allah menjelaskan kita sebagian sifat-sifatnya dan menjelaskan bahwa dia tidak seperti apapun yang terlindas dalam pikiran. Baik yang terlindas itu ada bentuknya yang pasti, maupun hanya terlindas dalam khayalan, cukuplah kita mengetahui bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa serta menganugerahkan kepada kita banyak sekali hal yang bermanfaat buat kita. Maka sangat terbataslah pikiran manusia yang ada di dunia ini. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa penjelasan mulai dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib, yakni ada wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kemudian sifat jaiz, dan yang terakhir ada 2 pertanyaan syubhat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui gerbang tersebut. Ketika kita beriman, maka tentu saja kita harus mengenal dulu Allah itu seperti apa dan sifat-sifatnya itu bagaimana, agar kita bisa bisa lebih baik lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Bermanfaat bagi orang muslim maupun semuanya saja, dan tentu saja dapat memenuhi tugas dari matkul mata kuliah ilmu tauhid yang diampuh oleh Bapak dosen Abdul Latif. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.